Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin kembali berbagi informasi seputar P3K, lebih tepatnya mengenai juknis atau petunjuk teknis pengisian daftar riwayat hidup. Nah, ini hal yang penting buat rekan-rekan P1, P2, P3, dan P4 untuk tahu rekan-rekan ya. Jadi silahkan disimak videonya dengan baik, jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Jika ada suara-suara berisik, abaikan saja. Oke, jika rekan-rekan ingin mengunduhnya, di sini sudah ada rekan-rekan ya. Ini ada buku petunjuk pengisian DRH. Nah, ini kita bisa buka dan di sini kita akan melihat tampilan seperti ini. Nah, di sini ada buku petunjuk DRH, ada format surat pengunduran diri. Jadi peserta yang ingin mengundurkan diri silahkan. Ini ada format suratnya disediakan juga oleh Panitia Seleksi Nasional. Ada format surat pernyataan. Nah, ini ada surat pernyataan P3K. P3K guru, ini ada buku panduan pendaftaran. Ini kalau misalnya baru mau mendaftar rekan-rekan ya. Namun kita fokusnya di buku petunjuk DRH ini. Oke, kebetulan admin juga sudah mengunduhnya. Nah, ini dia buku petunjuk teknis pengisian daftar riwayat hidup CASN 2022. Nah, di sini sebenarnya masih format tahun 2022. Namun biasanya itu tidak jauh berbeda rekan-rekan ya. 2021, 2022, dan 2023 insya Allah itu tidak akan jauh berbeda dengan juknis yang sudah ada rekan-rekan ya. Jadi kita coba cek bersama-sama. Oke, di sini kita bisa lihat di daftar isinya itu sampai dengan bab 5 ya. Oke, sampai dengan bab 5. Nah, di sini alur kelulusan SSCASN, peserta login ke akun SSCASN, terus peserta tersebut lulus. Lulus di sini ada dua, apakah lanjut mengisi DRH atau mengundurkan diri. Nah, rekan-rekan sedangkan yang tidak lulus pastinya sudah stuck di situ. Nah, di sini kita login kembali di akun masing-masing. Nah, terus di sini di bagian pengisian daftar riwayat hidup, di sini ada tombol kecil rekan-rekan ya. Nah, kita bisa lihat. Oke. Nah, ini ya. Di sini ada pilihan iya atau tidak. Kalau kita pilih tidak, ini muncul seperti ini. Tidak itu saya ingin mengundurkan diri. Nah, pastinya teman-teman memilih iya ya. Pastikan memilih iya. Di sini keterangannya, jika peserta memilih tidak, saya ingin mengundurkan diri, maka akan muncul kolom unggah surat pengunduran diri, di mana template-nya sudah disediakan di bawah tombol unggah. Nah, ini sudah ada rekan-rekan ya. Nah, selanjutnya, jika pelamar memilih untuk mengundurkan diri ya. Nah, di sini, jika peserta telah yakin, maka silakan klik iya. Jika masih ragu, dapat klik tidak. Nah, di sini. Ini jika mengundurkan diri. Oke, kita lanjut. Nah, ini kita kembali ke yang tampilan jika kita memilih iya. Langkah pertama adalah pengisian data perorangan. Data perorangan. Nah, di sini ini adalah step selanjutnya. Di sini bagian atas kita bisa lihat, di bagian atas di sini ada menu-menu ya. Nah, di sini ada menu, ada perorangan, ada pendidikan, pekerjaan, keluarga, organisasi, dan dokumen. Nah, jadi ini adalah tampilan pertama adalah biodata. Oke, ini tampilannya biodata. Kita perbesar dulu. Nah, di sini rekan-rekan akan menginput nomor induk kependudukan, nama sesuai ijazah, terus gelar depan ijazah. Ini sama persis pada saat kita masih mulai mendaftar ya. Nah, tempat lahir ijazah ini sesuai dengan kabupaten, nama KTP, nama, gelar belakang ijazah jika ada ya. Ini gelar depan ijazah sepertinya juga ada. Nah, ini gelar depan ijazah seperti prof, doktor, dan seterusnya. Ini misalnya ESOS, SPD, dan seterusnya. Oke, di sini ada alamat domisili, provinsi, kabupaten kota, kecamatan, kelurahan, dan lain-lainnya. Nah, di sini sudah sangat jelas ya, bahkan warna rambut, bentuk muka, warna kulit. Dan di sini ada ciri khas, cacat tubuh. Nah, di sini juga akan dimasukkan hobi. Nah, silahkan teman-teman masukkan hobinya. Nah, di sini dicontohkan ada dua hobi, yaitu menulis dan menyanyi. Setelah itu rekan-rekan jangan lupa ya, masukkan nomor kode kosnya. Nah, setelah itu lanjut mengisi captcha-nya.
Nah, masuk captchanya, terus klik lanjutkan. Oke. Nah, selanjutnya di sini kita lihat ini di kolom hobi tadi, rekan-rekan bisa memilih ya. Oke, nah ini. Nah, ini selanjutnya kita ke step selanjutnya yaitu pendidikan. Nah, di sini rekan-rekan nanti akan boleh mengisi ya. Nah, ini. Di sini bisa mengubah kalau misalnya ada kesalahan. Misalnya tanggal ijazahnya salah, rekan-rekan ya. Nah, di sini kita bisa mengklik ubah untuk mengubahnya. Nah, di sini tingkatnya misalnya dari tingkat SD, SMP, SMA dan sampai perguruan tinggi. Nama sekolah atau PT. Nah, di sini sudah jelas ya, nama sekolahnya. Ini misalnya kalau SD-nya di mana, terus akreditasinya, tempatnya di mana dan nomor ijazahnya. Tanggal ijazah, penandatanganan ijazah, gelar depan, gelar belakang. Nah, pastinya ini sudah di perguruan tinggi ya. Nah, jadi jika ada kesalahan silahkan pilih bagian ubah. Nah, silahkan pilih bagian ubah. Oke, ini di step selanjutnya. Nah, ini ya, tingkat pendidikan S1. Nah, ini jurusan, gelar belakang. Nah, ini sama persis ya pada saat kita mendaftaran juga kemarin ada. Perlu diketahui bahwa peserta tidak dapat menambahkan pendidikan lain yang setingkat dengan pendidikan yang digunakan untuk melamar atau pendidikan yang setingkat lebih tinggi. Misal, pendidikan yang digunakan untuk melamar adalah S1 Sistem Informasi. Lalu peserta ingin menambahkan pendidikan S2-nya. Penambahan akan gagal. Nah, karena yang digunakan mendaftar yaitu S1-nya, rekan-rekan ya. Nah, di sini ini ada untuk sekolahnya, ini SLTP-nya, akreditasinya, tempatnya. Nah, ini bisa diklik simpan jika misalnya sudah semua, rekan-rekan ya. Nama pejabat penandatanganan ijazah siapa, tanggal ijazahnya, nomor ijazahnya. Jika semuanya sudah lengkap, klik simpan. Oke. Nah, di sini juga sudah ada keterangannya. Jadi rekan-rekan silahkan dengan cermat membaca juknisnya, rekan-rekan ya. Ini hal yang penting. Oke. Ini kursus. Oke. Nah, selanjutnya mengenai pekerjaan. Nah, jika misalnya rekan-rekan pernah bekerja sebelumnya, nah di sini silakan isi riwayat pekerjaan, penghargaan dan prestasi. Jadi ada 3 ya di bagian pekerjaan ini: pekerjaan, penghargaan dan prestasi. Nah, jadi misalnya rekan-rekan sudah mengisi, ini kan yang muncul biasanya itu cuma 1 kolom. Tapi misalnya jika rekan-rekan misalnya pernah bekerja di 3 instansi atau perusahaan, silahkan klik tombol tambahkan riwayat pekerjaan. Nah, seperti itu ya. Jadi silahkan diisi jabatannya apa pada saat bekerja, tanggal mulainya kapan bekerja, tanggal selesainya bekerja kapan, gaji pokoknya berapa pada saat bekerja, nomor SK-nya, tanggal SK-nya, pejabatnya siapa. Oke. Tanda jasa atau penghargaan. Nah, ini ya, untuk penghargaan juga bisa dimasukkan. Jika ada kesalahan juga masih bisa diperbaiki. Ini klik ubah. Tambah riwayat pekerjaan jika memang ada penghargaan lebih dari 1, rekan-rekan ya, bisa ditambahkan, klik tombol ini. Selanjutnya mengenai prestasinya juga sama. Jika misalnya lebih dari 1, silahkan klik tombol riwayat prestasi. Oke, di sini misalnya prestasinya adalah lomba tari tradisional tingkat nasional tahun 2017. Jadi di sini tidak dimunculkan juaranya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini ya. Ini Adipura. Nah, di sini ada juara 1 taekwondo PON Papua misalnya pada tahun 2021, ini tingkatnya tingkat nasional. Jadi klik simpan ketika sudah mengisi. Nah, selanjutnya kita ke kolom keluarga. Nah, ke kolom keluarga, istri atau suami. Jadi kalau misalnya yang mengisi misalnya kan istri, berarti di sini yang kita masukkan adalah data suami. Nah, ini ya. Terus pekerjaannya apa, statusnya. Di sini tanggal menikahnya. Nah, jika misalnya seorang janda misalnya, di sini tanggal cerainya kapan. Statusnya status hidup. Jadi kalau misalnya meninggal ya sudah meninggal, misalnya punya suami kan, misalnya janda, suaminya sudah meninggal. Nah,
Terus anak, jangan lupa ini hal yang penting juga rekan-rekan ya, anak. Nah, oke, misalnya anaknya berapa, silahkan diisi semua. Saudara kandung juga di sini masukkan datanya saudara kandung, bapak atau ibu mertua. Nah, ini ya bagi yang sudah menikah pastinya. Oke. Nah, setelah itu, nah ini klik resume. Jadi setiap selesai klik resume. Oke, selanjutnya nah ini contoh pengisian data. Ini riwayat anak. Nah, selanjutnya di bagian organisasi, keterangan organisasi, nama organisasinya apa, misalnya ini komunitas ngoding, jabatan organisasi adalah pembina, tanggal mulanya kapan, selesainya kapan. Di sini juga ada keterangan lain-lain, nomor surat keterangan catatan kepolisian. Oke, ini tanggal surat catatan kepolisian, misalnya tanggal 8 bulan 7 2021, nama pejabat penandatangan siapa, terus nomor surat keterangan sehat jasmani dan rohaninya, surat keterangan sehat jasmani dan rohani, nama dokter tanpa gelar depan. Nah ini ya, nama dokternya, surat keterangan sehat jasmani dan rohani. Ini nomor surat keterangan bebas. Nah, jadi semua data yang pernyataan 5 poin dan seterusnya itu di sini rekan-rekan ya, SKCK-nya, ini nafsanya, semua diisi di keterangan ini. Oke, ini ada di bagian organisasi. Oke, setelah itu masukkan captcha dan resume. Jadi sebelum di resume mohon diperhatikan baik-baik. Di sini pun sudah ada keterangannya rekan-rekan ya. Nah, ini sudah ada keterangan. Oke, ini organisasi. Selanjutnya di bagian dokumen. Nah, di sini kita akan mengunggah beberapa dokumen. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, di sini ada 10 dokumen yang kita akan unggah. Dan sebelum di resume silahkan dicek nanti, dilihat ya rekan-rekan ya, dilihat apakah sudah sesuai. Ini kan misalnya file scan surat pernyataan 5 poin, setelah diunggah silahkan dicek apakah sudah sesuai. Nah, jangan sampai yang diupload di sini adalah SKCK. Oke, nah di sini ada beberapa poin yang akan diupload, termasuk pas foto format terbaru dengan latar belakang merah, scan surat lamaran, transkrip nilai, ijazah, surat keterangan sehat jasmani, surat keterangan tidak mengkonsumsi atau menggunakan nafsa, bukti pengalaman kerja. Nah ini ya, file scan bukti pengalaman kerja, terus scan daftar riwayat hidup. Nah ini daftar riwayat hidup, surat keterangan catatan kepolisian, dan pernyataan 5 poin. Oke, jika sudah silahkan akhiri proses pengisian DRH dan lakukan resume rekan-rekan ya. Nah di sini inilah hasilnya rekan-rekan ya. Nah inilah hasilnya, daftar riwayat hidup, keterangan perorangan. Di sini ada penyebaran dan seterusnya. Dan ini merupakan contoh cetakan daftar DRH riwayat. Nah ini ada pendidikan, ini ada kursus, riwayat pekerjaan. Nah ini dia contohnya rekan-rekan ya. Orang tua kandung, saudara kandung, bapak atau ibu mertua. Nah ini data-datanya. Jadi ini adalah contoh pengisian DRH. Jadi silahkan rekan-rekan mengunduhnya dan mempelajari cara pengisiannya. Mungkin cukup sampai di sini informasi yang dapat admin bagikan di video kali ini. Lebih dan kurangnya admin mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.